Halo gengs, selamat malam. Sekarang jam berapa ya? Ting, kita mau tidur jam berapa ya? Besok kita mau ke ngecek kebun nih. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ini cukup seru, cukup apa ya istilahnya, cukup menjadi pergunjingan, menjadi bola liar bukan di kalangan circle saya sih, circle teman ala-ala yang santuy semua, tapi menjadi pergunjingan di circle sebelah. Jadi saya mau cerita sedikit dulu ya. Jadi saya sebenarnya bukan sesuatu yang saya kejar juga sih, tapi kalau bisa mencobanya kenapa enggak gitu ya, karena konsep ngopi saya untuk 2022 dan 2023 adalah mencoba sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya gitu ya. Kalau bisa malah dari nanolot kalau untuk di lokal atau mikrolot. Saya punya teman di Bandung, kayaknya lebih sultan gitu lah ya, sultan sesungguhnya kalau buat saya. Harga bukan masalah. Bicara panjang lebar dan lain-lainnya, akhirnya saya dikasih tahu bahwa ada alternatif green bean, seller green bean nih gitu ya, namanya Rumah Kopi Gesa di Depok. Saya nggak tahu kalau dia ternyata ada si Eugene Noides ini ya, saya nggak tahu. Setahu saya cuman browsing bean-beannya kok cukup eksotik gitu ya. Kalau biasa di urusan green bean untuk eksplorasi saya di rumah, biasa saya sellernya kalau nggak Iit ya Iit. The rest saya lumayan cukup picky sebenarnya untuk urusan green bean. Even untuk urusan roastery juga cukup picky gitu. Untuk 2021-2022 sangat picky banget, karena gak semua yang mereka janjikan sesuai dengan selera saya gitu ya. Jadi jauh sebelum itu memang penipuan, klaim specialty bean acakadut yang sering terjadi juga gitu, cuman dalam skala kecil. Kita akan mengupas salah satu green bean yang memang katanya memang lagi demandnya lagi tinggi banget. Orang mesti PO, tapi nggak ada harga yang transparan. Kalian cari per kilogramnya pun kayaknya agak sulit gitu ya mencari harganya. Bahkan di Inmaculada sendiri saya coba cek nggak ketemu, kecuali mungkin kontak dan nanya harganya mungkin akan dikasih tahu ya. Jadi kayak semacam barang spekulan yang bebas kita menentukan harga di setiap negara. Kita akan kupas apakah si Eugene Noides yang saya beli dengan harga murah meriah hitungannya, kalau buat saya itu sejuta berapa ya, 900 kalau nggak ya sekilo. Kemudian heboh di luaran dan harganya dia naikin jadi 2.700.000. Saya nggak tahu jujur, kalau lihat tampilan kok meyakinkan ya gitu, tapi kata tim sultan yang sangat sultan banget gitu ya, udah langsung bisa statement palsu. Oke, kita akan kupas. Saya buka dulu. Katanya ketika dibuka aromanya sendiri udah semerbak dolar yang mengalir. Let's see. Oke, jadi saya patungan sebenarnya sama teman saya yang di Bandung. Kebetulan dia murah nih, hajar. Serius? Iya. Ya udah hajar aja gitu. Tiba-tiba rame. Langsung, wih, jangjong. Oke, katanya kalau dicium wangi.
Ya, wangi green bean. compare saya beberapa waktu lalu nge-roasting gyro archila yang strawberry ya, strawberry lalu yang apa satu lagi ya, markisa. Itu aromanya dahsyat banget. Atau ketika membuka green beannya si tuang kopi, sangat sweet banget aromanya. Ini aroma green bean tapi sedikit ada kayak fermentednya, tapi enggak sebombastis tuang kopi. Kita akan kupas pelan-pelan, lalu ujungnya kita kasih konklusi based on nggak tahu saya harus based on apa, tapi based on finding saya dan perkumpulan yang saya lakukan. Jadi kita akan membongkar pelan-pelan ya. Sekilas buat yang penasaran, green bean-nya kayak gini. Kalau bisa dibilang gede ya, tapi nggak terlalu gede. Kalau bisa dibilang kecil ya, nggak terlalu kecil. Sebentar ya, saya punya green bean koleksi saya. Kok ada semut ya? Oke, kita keluarkan. Ini yang di era udah cukup deh. Saya bukan males roasting. Kayaknya ini stok buat koleksi aja ya. Oke, kita bandingkan dulu ya teman-teman sebelum kita membahas lebih jauh. Kalau kata beberapa teman yang mencoba untuk diskusi, ada dari Surabaya, saya namanya lupa, nanti ada namanya di sini, dan dia mengirimkan Eugene yang udah roasted, dibilang nggak segede gitu kok bang. Oke. Saya bisa terima diskusinya. Kita akan lihat. Ini adalah si Eugene versi rumah Gesa. Oke. Ini mocha natural. Kalian lihat deh, mocha natural tuh segede kacang hijau. Ini asli, ini saya beli di It, nggak tahu deh asli atau palsu ya. Ini saya beli di It, mocha natural dari Cafe Granza La Esperanza, Colombia. Ini si Eugene dari rumah guys. Kelihatan kan? Problemnya kalau buat saya adalah kalau green bean Eugene itu memang kecil, cuman dia nggak spesifik. Compare misalkan saya Gesa misalkan ya. Gesa pun kalau si di Jawa Timur atau di daerah Aceh, Abyssinia atau si Longberry, kalau diklaim Gesa bisa aja sebenarnya ya, karena look like. Nah, jadi yang sangat gampang ditebak itu Maragogype kalau buat saya, karena bininya gede banget. Lalu Laurina sangat berbeda banget dengan bin-bin lainnya. Kalau Eugene saya lihat sebenarnya dia nggak terlalu jauh secara morfologi, secara bentuk, secara shape itu nggak berbeda banget. Compare misalkan si mocha natural tuh gampang banget diperlihatkan. Oh, ini udah pasti mocha natural. Oke. Lalu sebenarnya mirip dengan, tapi ini lebih kecil, bahkan mungkin akan lebih terpercaya kalau si orang menjual Eugene dengan ini Yellow Caturra dari Finca Santa Teresa Panama. Ini saya memang stok juga sih, koleksi tepatnya. Lalu ini Celbesa, ini heirloom kalau nggak salah ya varietalnya. Ini heirloom, bahkan lebih kecil ya, si heirloom tuh lebih kecil. Nah, atau kalau ini Lalita Orange Bourbon, kesini nggak juga, karena dia ada yang ukurannya juga lebih kecil dari ini. Beda sih secara bentuk ya. Tapi ini bukan jadi patokan juga, karena saya nggak akan memutuskan sekarang di detik ini. Kita akan bahas aja dulu ya based on finding saya, oke?
Sebelum kita menghakimi sesuatu itu palsu atau asli, sebaiknya kita melihatnya dari berbagai kacamata, berbagai masukan yang sifatnya diskusi, bukan perkusi. Apa perkusi? Perkusi mah itu dong, alat musik dong. Atau misalkan hanya sebatas diisi oleh nyinyiran-nyinyiran yang juga nggak ngebantu juga gitu, atau nyuruh refundnya nggak penting juga segitu bro, please deh. Buat saya uang segitu nggak ada masalah kalaupun ditipu, karena gini, kita tuh udah memang untuk urusan kopi banyak klaim dengan kualitas yang amburadul juga udah penipuan sih buat saya. Cuman sekali lagi skalanya kecil. Kita akan nggak bicara tipu menipu dulu, kita akan membongkarnya based on penemuan saya, oke? Kalau lihat secara terang banget ya, rapin deh. Nah, kalau melihat secara bentuk, memang dia itu, saya gedein dikit ya, fit slide. Nah, secara bentuk dia tuh nggak terlalu yang berbeda banget. Compare kalau saya ngomongnya si Cafe Granza atau Maraguga atau Pacamara sebenarnya lebih gede. Oke. Atau Segara Rutang sebenarnya agak beda lagi tuh. Secara bentuk Gesa memang lonjong, tapi kalau ada orang di Jawa Barat jual Tipika yang udah disortir klaimnya Gesa, masih bisa juga karena dia binnya look like. Oke. Ini adalah yang saya dapat dari si IG-nya Inmaculada. Kita lihat ya teman-teman. Secara look of low bad. Ting, tolong bawain charger laptop aku dong. Santai aja. Sambil minum sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah bin yang saya browsing mencoba menganalisa ya, based on apa yang orang lain beli. Ini adalah Brew Boy, ini dari Thailand. Secara ukuran look like, tapi dia agak lebih bulat ya. Oke. Ini memang lebih kecil sih dibanding dengan ini, ya nggak sih? Ya nggak? Sebenarnya beda tipis ya. Kalau ngomong ukuran, dia juga ada yang gede sih, nggak 100% kecil. Cuman dia tuh lebih ada bulat sedikit. Mungkin ini bukan bulat yang gini ya. Kalau ini bin lanang sih teman-teman. Kalau saya pikir, wah iya juga ya. Tapi kok ini agak lebih gede memang. Kalau dia tuh lebih mostly kecil. Oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Ini masih Inmaculada, ini masih si Eugene juga. Tapi ini gede-gede ya. Yang ini, kalian bisa lihat nggak sih? Ya, oke. Anggap aja dalam rangka masih, mungkin nggak nipu kali ya, memang ukuran binnya beda-beda kali. Oke. Positive thinking aja, tanpa harus langsung bikin status penipu dan lain-lainnya. Kita tetap harus melakukan praduga tak bersalah, walaupun pada akhirnya nanti bersalah mungkin ya. Ini memang secara overall ini dia binnya nggak bagus sih, si Eugene ini. Binnya tuh nggak sempurna so far ya. Binnya tuh berantakan banget gitu. Mungkin karena memang secara kultivasi dia belum sempurna banget, makanya kan panennya juga sangat jarang banget. Berapa sih satu pohon? Sekitar 300 apa 150, saya lupa ya, baca-baca. Iya, ini terlalu sempurna banget untuk kategori Eugene-nya yang beredar di ini, maksudnya ya berada di sini. Kita lanjut lagi. Nah, tapi ini mirip. Walaupun memang sekali lagi dia lebih rusak sih binnya.
Ini tuh bagus banget ya. Kalian lihat gak sih? Ya, mungkin gini kalau ya. Ya nggak sih? Ini terlalu sempurna nggak sih untuk untuk bin yang katanya panennya acak adut gitu ya, maksudnya panennya masih dalam proses pengembangan. Kalau buat saya masih dalam proses pengembangan ya, tapi ini untuk kategori bin yang katanya susah banget dipanen. Karena gini, kalau satu pohon dia cuma menghasilkan berapa gram total panen atau total kopi deh misalkan ya, artinya dia akan mengambil berbagai jenis ukuran di situ. Jadi mungkin nggak ada istilah sortir kecuali defek maksimal banget ya gitu ya. Tapi kalau yang defek-defek ringan kayak gini nih, ya oke lah dimaklumin gitu ya. Tapi ini mungkin terlalu sempurna banget gitu kecurigaannya ya. Tapi ini based on ini ya teman-teman, kita based on penemuan-penemuan yang ada di Google aja. Saya memang nggak pernah menyentuh si bin ini kayak gimana pada ininya ya, pada istilahnya, pada kenyataannya. Tapi saya pernah melihat di si Insting sebentar ya. Oke, ini saya tempatkan. Ini yang Insting, yang dia juga dapat dari si Bruboy waktu dia ke di Aussie, kalau ada acara di Aussie. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngikutin. Dibilang iya, more look like lah gitu ya, look like ya. Tapi memang binnya si Eugene Noides ini nggak sempurna sih. Dia sangat berantakan banget kalau buat saya. Atau kita bisa lihat juga di sini, ini lihat nih, dia tuh ujungnya tuh agak semi bulat belakangnya ya. Tapi memang nggak sempurna sih binnya. Atau misalkan temuan saya nih, nah tapi ini mirip nih, walaupun mirip ya. Tapi agak bedanya adalah ini lebih lonjong-lonjong banget, kalau dia lebih berantakan aja sih. Kalau untuk secara the whole kesempurnaannya ini jauh lebih sempurna. Oke. Jadi belum ada yang totally mirip ya. Rata-rata memang bin yang saya temukan itu sangat berantakan banget. Lalu kita lihat roasted binnya. Ketika di roasting, secara mungkin kalau roasting subjektif ya, tergantung tujuan roastingnya masing-masing sih. Ada yang untuk espresso, ada yang alirannya light roast, ada yang lain-lain. Ini saya temuan di Lord ada ini kok ya, di Lord Coffee kok nggak salah. Ini nih, Lord of Coffee ya. Ini hasil roastingannya kayak gini. Sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih, tapi dia berantakan. Itu intinya, dia berantakan si hasil roastingannya. Atau dari Thailand, lihat deh, hasil roastingan hasil green bean roastingannya memang cukup nggak menarik sih ya. Sama halnya dengan si ini nih, si mocha natural dari Cafe Granzale Esperanza. Saya simpan buat kenang-kenangan. Atau ini Bruboy juga, kita bisa lihat, ini Bruboy. Sengaja saya bikin materi kayak gini supaya kita bisa membandingkan nanti ketika saya roasting, dan keputusannya ya udah nanti aja ya, di akhir sesi ini. Lihat deh, memang dia berantakan banget sih secara hasil roastingannya. Nanti saya akan roasting akan seperti apa, tapi udah ditebak sih ini pasti hasilnya bagus sih, bukan berantakan kayak gini ya. Lihat deh, jadi secara tampilan memang gak menarik, berantakan banget. Ini dari si Inmaculadanya sendiri, lihat deh, secara hasil roastingannya memang begini ya. Ini Arabica pada umumnya. Ini
Eugene. Ini Eugene. Lihat deh, bentukannya nggak beraturan dan kecenderungannya lebih shape-nya lebih agak bulat-bulat sedikit ya. Oke, ini masih Immaculata juga. Memang karena panennya dari sekian pohon cuman segitu, jadi dia dipanen semua, apa maksudnya diproses aja semuanya ya, mau pecah dan lainnya. Rugi soalnya kalau nggak di sayang aja kalau dibuang, intinya itu. Ini, tapi ini lebih bagus nih. Ini special morning ya, saya findingnya dari European Coffee Trip 12 gram. Ini lebih bagus sih bentukannya. Atau ini dari Lens. Saya juga baru tahu nih ada orang ini dikasih temen ala-ala. Tapi dia agak kurang adil karena membandingkan si Arabica dengan si Eugene yang tiny bean, super tiny bean. Bahkan mungkin bisa dibilang bin lanang ya. Sekilas ya. Tapi memang secara tampilan the whole konsepnya memang jauh berbeda. Ini lebih besar dan ini lebih kecil-kecil. Tapi kalau kita ngelihat hasil roastingannya Eugene juga nggak terlalu kecil, Immaculata juga nggak terlalu kecil banget sih. Simply berantakan aja, tapi dia lebih bulat-bulat ya. Lalu ini ada kiriman teman dari ya bukan dari teman ala-ala, tapi emang ini para sultan yang meributkan si Eugene yang saya beli. Dia nice orangnya, memang ngobrol aja sih, which is saya lebih suka orang-orang kayak gini. Dia bahkan memberikan range ukuran dari 0 sampai 8 dan memang bentuknya memang parah banget sih, berantakan banget ya. Paling gedenya di 9 ukurannya. Lihat deh, ini bin lanang sih, ini bin lanang. Jadi agak susah, harusnya bin ini semua ya, bin jangan bin lanang gitu ya di sini taruhnya, minimal kayak gini semua. Harusnya secara pemilihannya bukan bin lanang, secara penyusunannya jadi enak lihatnya. Tapi ini thank you banget buat Mas Rian di Surabaya yang punya slow bar di rumahnya. Katanya reservasi. Mungkin buat teman-teman yang di Surabaya yang mau merasakan experience ngopi di rumah bareng Mas Rian, mungkin bisa kontak si IG-nya Mas Rian. Akhir tahun kita akan jadi road trip kan ini ke Banyuwangi. Mungkin kalau saya sempat nginep di Surabaya, saya akan mampir menikmati hasil brewannya ya. Semoga ada waktu nanti pas ke Surabaya. Thank you udah memberikan udah diskusi sebentar walaupun nggak terlalu intens. Ya memang untuk skala the whole konsepnya more or less kayak gini sih, berantakan. Kecuali yang ini kok rapi banget ya. Buat saya ini cukup rapi sih. Atau jangan-jangan setelah dibeli disortir menjadi ini, saya nggak tahu juga ya. Thank you Mas Rian. Nah, kita lihat dari harga dari beberapa negara yang memang udah di roasting. Di Thailand si Brew Boy ini dia menjual ini berapa ya, 100 gram kalau nggak salah. 100 gram dia jualnya 1.200.000 Thailand. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Lalu di Italia, ya kan? Ini Italia. Gardelli ini Italia kalau nggak salah ya. Dia jual 250 gram itu 3.200.000. 250 apa 200 saya lupa ya. Teman-teman tolong dikoreksi. Lanjut. Ini dari apa ini? Saya lupa nih, dari Noxi ya. Ya lupa lah, intinya dia dari sini lah. Tapi ini nggak ada gramnya, dia cuma naruh. Kenapa harganya sekitar sejutaan lah ya? Kenapa harga sekitar sejutaan? Karena ada harga yang dipecah-pecah, jadi ada fair trade-nya, ada cup score-nya memang segini. Dia beli di lot size-nya cuman
168 kilo 168 kilogram, lalu transparasinya grade A+, si market dan lain-lainnya. Kenapa dia ngasih harga segini? Saya nggak tahu. Dia nggak ada tulisan 100 gram apa 150. Intinya di mahal ya. Sama-sama kita masih menemukan harga yang mahal ya. Kecuali di Garnelli mahal banget sih. Jadi kalau misalkan di sini 100 ya more or less harganya kurang lebih sama ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Oke, memang sekali lagi teman-teman, too good to be true. Saya pun pas diajak untuk patungan yakin nih gitu. Tapi ya udahlah, nothing tulus gitu kan, harganya juga nggak nyampe di atas 2 juta lah gitu, nothing tulus. Di kepala saya sih memang ada kepikiran ini agak nggak mungkin ya, tapi kok range eksotiknya dia cukup menarik ya, cukup menjanjikan ya gitu si rumah kopi Gesa ini. Ngobrol sama dia sebelum teman saya beli, saya tanya kan, dan dia berani jamin untuk tes lab gitu ya, walaupun dia nggak memberikan ya itu bisa ngomong-ngomongannya aja sih, walaupun dia nggak memberikan si sertifikat. Kalau beli 90 plus di website 90 plusnya, dia nanti dapat sertifikatnya, dia nggak nunjukin sertifikat pembeliannya dan lain-lainnya. Jadi memang too good to be true dengan harga segini. Awalnya saya lihat harga 1.900.000, kemudian ketika heboh di jagat raya persilatan Padepokan, pendekar-pendekar kopi yang harga kopinya sekali brew 12 gram itu 5 juta, mereka kayaknya nggak percaya gitu ada Eugene dihargai 1.900.000. Ya make sense sih mereka nggak percaya. Terus buat mereka bentuknya beda gitu. Saya nggak sampai di situ sih, saya nggak sampai meneliti secara bentuk ya, mungkin mereka udah tiap hari minumnya Eugene, jadi ketika ada Eugene kayak gini udah langsung bisa statement ini palsu gitu ya. Oke, kalau saya nggak bisa terburu-buru mencoba untuk menelaah dari berbagai sisi, termasuk ini saking saya pengen setelah saya browsing iya ya agak beda ya gitu ya. Saya belum ada waktu juga untuk merosting, jadi belum tahu hasilnya kayak gimana. Konfirmasi sana sini, ngobrol sama mencoba untuk tetap kontak sama si rumah kopinya dan dia tetap yakin bahwa itu asli. Akhirnya saya yang awalnya sih si Samuel Wijaya mencoba untuk mengkontak si email in Makuladanya ya. Dia email dan dia minta sampelnya dan lain-lain. Katanya ketika dikirim email itu dengan foto si kopinya, dia bilang oke, saya sampaikan ke direktur si George Castro namanya ya, saya sampaikan ke direkturnya gitu ya. Bahkan si orang yang menerima email itu pun ketika dikirim gambar kopi kita, kan by look harusnya secara mereka udah berkecimpung di Eugene ya gitu ya, Eugene Noides ini, harusnya mereka sekali lihat udah bisa men-statement ini palsu. Jadi ya udah gitu, kalau ini palsu berarti saya tertipu, dan anyway masih bisa di roasting dan binnya masih oke juga. Ya udah, jadi nanti secara postingan saya bisa bilang bahwa ini adalah si Eugene palsu misalkan gitu ya. Dan sampai detik ini juga si rumah kopi nggak ngasih root atau nggak ngasih bukti bahwa memang ini Eugene juga sih. Jadi memang masih abu-abu. Bahkan akhirnya nih ya, dia bilang bla bla bla, dia malah nanya beli dari mana, tolong di screen capture distribusi dan lain-lainnya. Mungkin udah dilakukan, dan si George ini pada akhirnya dia harus menelaah sumbernya dulu, source-nya dulu, atau dia mungkin nanti menghubungi si rumah kopi Gesa dan lainnya, saya nggak tahu.
jadi panjang urusannya. It's okay, nggak apa-apa, karena transparansi adalah nomor satu buat saya. Jikapun nanti pada akhirnya si George bilang ini yes ini KW, it's okay juga, berarti memang ini adalah scam dalam artian scam sesungguhnya, walaupun kualitas binnya buat saya tetap oke, tapi secara branding atau secara stempel ini bener-bener yang buat saya mungkin ini yang pertama ya yang jelas-jelas gitu. Kalau selama ini Gan cobain di Roastery X bla bla bla, pas saya beli aduh ini kopi atau apa gitu ya, pada era jarang banget. Sampai di mana tadi? Sampai ya penipuan kayak gini sih sebenarnya nggak biasa dalam skalanya kecil-kecil ya. Misalkan ada orang yang menjanjikan specialty, sortirasinya berantakan, atau klaimnya specialty tapi nggak tahu transparansi kayak gimana. Buat saya itu sebuah penipuan, cuman itu masih bisa diterima lah ya gitu. Tapi ini kan sesuatu yang menjadi berita besar gitu di dunia, bahwa walaupun ya nggak besar-besar amat sih, memang semacam digoreng aja si Eugene ini kalau buat saya. Nah, saya pun akhirnya apa istilahnya, WhatsApp si WA-nya si Immaculada. Jadi saya WA, kurang lebih kayak gini lah kecotannya. Bla 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 bla. Terus dia bilang, "Hi, could you confirm the name of the seller please?" Terus saya bilang Rumah Kopi Gesa dan lainnya. Saya kasih gambarannya ini. Terus dia bilang, "Oke, gue akan konfirmasi ke tim dan akan ngasih jawaban nantinya gitu ya." Lalu gue bilang thank you dan lainnya. Dia bilang don't worry. Jadi kesimpulannya sekelas yang punya kopinya aja dia nggak bisa statement dengan cepat bahwa ini adalah palsu gitu. Dia tetap, dan responnya lumayan, kayak si Sam ini kayaknya responnya berkali-kali gitu ya, tolong dikirim ini, tolong dikirim itu. Pada akhirnya dia mungkin akan men-trace si Rumah Kopi ya pada akhirnya. It's okay, nggak apa-apa. Kalau buat saya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Kalau enggak ya tuman sih kalau buat saya. Kalau memang ternyata itu si George Ted palsu. Nah, kalau kita bicara kesimpulan saya, minum dulu. Oke. Memang saya kali ini mungkin sangat cukup gegabah. Jujur saya tergoda banget gitu ya. Tergoda banget dengan membeli si Eugene secara terburu-buru. Walaupun saya patungan, jadi harga 1,9 itu dibagi 2 lah ya kurang lebih, dan menjadi sesuatu yang murah jatuhnya. 500 gram, jadi saya beli kayak cuman 900-an lah ya. Ya masih nggak apa-apa lah dengan kualitas green bean kayak gini. Walaupun ini pertanyaannya ini green bean apa gitu ya, nggak ada yang bisa jawab juga. Ada yang temen ala-ala yang kebetulan membeli eceran dari Sam, ada yang menebak ini ada Pacamara, ada Tipika, ada apa lagi ya? Ada macam-macam kata di sini. Ya mungkin juga. Tapi kalau buat saya ini kayak satu jenis bin yang sama sih. Dia nggak mix, atau memang sebenarnya aromanya lumayan sih, tapi nggak sweet banget kayak CM pada umumnya. Ini CM kayak cuman sejam. Sedikit ada nyegeraknya sebenarnya.
Tapi saya nggak kebayang kalau gini, saya nggak bisa juga memutuskan karena memang saya nggak pernah minum, cuman lihat tampilannya aja. Jadi nggak bisa, oh ini palsu ya gitu. Ini kalau dibilang ini adalah Tipika masih make sense juga, walaupun Tipika masih harus lebih gede sih. Atau ini deh, kalau ini di misalkan Orange Bourbon masih bisa juga, set masih bisa juga. Tapi kalau kesimpulan saya, mungkin dari sisi kebanyakan orang yang tiap hari minumnya Eugene itu udah pasti palsu. Oke. Dari sisi sellernya ini katakanlah sellernya jujur, ya. Mungkin dianya aja yang ketipu juga gitu ya, di luaran sana dia beli dan dia ketipu juga ternyata. Kalau dari sisi George masih, dari sisi Immaculadanya masih nggak tahu masih ngapain, mungkin masih diskusi nih, orang dapat dari mana gitu ya. Ini orang dapat green bean gua dari mana, atau kok green beannya kayak gini tapi kayak gitu ya. Mungkin oke. Kita akan sedikit saya kesimpulan, walaupun mungkin ini nggak valid juga. Kalau based on tampilan green bean memang look like sih, tapi si Eugene yang finding saya di beberapa site di Google kecenderungannya nggak serapih ini. Oke, kecenderungannya nggak serapih ini, jadi kemungkinan ini palsu, kemungkinan. Oke. Yang kedua paling menonjol adalah harga untuk green bean-nya 1,9 lah kurang lebih ya. Itu memang too good to be terus sih, jujur. Kayak hah gitu, orang nih hilaf kali ya jual Eugene di Indonesia harga segini gitu. Tapi juga teman-teman nggak juga nggak sampai 100 juta per kilo juga. Kenapa? Karena ada beberapa teman katanya PMIG ke si Sam, nggak mungkin lah harga di Indonesia dijual per kilogram 1 juta, 2 juta deh misalkan, nggak mungkin 2 juta. Karena kan ini harganya udah PO lah, nunggu panen musim depan lah gitu ya. Ini kan harganya 100 juta per kilogram, kayaknya nggak mungkin juga deh, kok agak lebay ya. 100 juta per kilogram mending beli motor bekas tuh. Mendingan beli alat mesin lah, mending beli mesin roastery lah, ngapain beli gini-ginian. 100 juta udah bisa buka kedai kopi di pinggir jalan lah gitu ya, 100 juta, atau buka warung Indomie. Ngapain beli kopi hampir seharga segitu? Nggak mungkin kalau buat saya. Kenapa? Semahal-mahalnya temuan saya yaitu di Ghirardelli itu kalau nggak salah 250 gram roasted bean-nya itu harganya kan sekitar anggap aja 3 juta. Oke? Jadi kalau kalian beli sekilo si roasted bean-nya ya tinggal 3 kali 4, anggap aja paling mahalnya 1 kilo 15 juta roasted bean-nya. Jadi kalau memang dijualnya 100 juta, artinya si Ghirardelli itu tekor anggap aja 80 juta. Bener gak sih? Iya dong. Iya nggak? Anggap aja dia tekor 80 juta, nggak mungkin lah. Kayaknya harga kopi nggak nyampe segitu deh. Oke? Nggak perlu digoreng sampai harga segitu. Emang ini kayak barang spekulan nih. Barang spekulan. Kalau memang melihat harga, ya saya agree ini nggak ori sih, angka palsu. Maksudnya ini bukan kopi palsu ya teman-teman, tapi ini adalah varietal yang memang bisa dibilang klaim. Kecuali si rumah kopi Gesa ini dia memang ketika ada kegonjang-ganjing di orang-orang yang tiap hari minum Eugene ini, dia mengeluarkan statement bahwa kopi gua asli, ini buktinya, dan dia nggak melakukan itu. Jadi
diamnya si rumah kopi Gesa ini buat saya, oh oke, cukup sih, cukup meyakinkan bahwa ini bukan barang asli. Tapi ini based on asumsi saya juga teman-teman, based on asumsi ya, kepada pada akhirnya mungkin nanti dari si George-nya yang akan menilai bahwa dari traceability-nya, dari dia distribusi dan lain-lainnya, mungkin dia bisa menentukan ini bukan asli, tolong jangan disebut bahwa ini Eugene. Oke? Itu akan bisa saya terima. Tapi sementara menjadi bola liar, biarkan aja dulu. Tapi kan beberapa teman yang tiap hari, bukan teman sih, orang lah ya, beberapa orang yang tiap hari minumnya Eugene udah bisa dipastikan bahwa ini palsu. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Mungkin dia ada bonding yang sangat, atau memang dia hafal banget per bijinya, jadi udah langsung bisa oke, ini palsu gengs gitu. Tapi mungkin warning buat saya, atau juga warning buat teman-teman di luar sana, sebaiknya mungkin sementara selama ada sebuah konfirmasi yang pasti dari si George-nya, mungkin sementara saya nggak menyuruh kalian untuk, kan setiap orang pasti mencari rezeki masing-masing ya. Saya nggak mau memutus, tapi setidaknya si rumah kopi Gesa kalau memang ini asli, please tunjukin memang niatnya baik. Saya nggak akan refund, percuma juga buat apaan. Harga segitu buat saya nggak gitu masalah lah ya. Kalau selama ini bentuknya juga masih kopi, bukan biji buaya, masih kopi, dan kata temen yang memang udah roasting ya masih enak ya, oke deh. Ya udahlah ya. Mungkin ini hari yang bukan keberuntungan saya, terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. It's okay juga. Dan ini beberapa mungkin akan saya jadiin koleksi aja kayak gini. Mungkin nanti akan saya tulisin Eugenoides KW mungkin. Nah, tapi kita akan roasting aja apapun yang terjadi. Kalau ada beberapa teman saya capture postingan dari orang-orang yang udah langsung jago banget sih, dia bilang bisa langsung bahwa ini KW dan langsung membuat memes dan lain-lainnya. Enggak, biasa aja. Saya tidur aja, santai aja, nggak ada masalah kok ya. Hanya kopi, hanya 900.000 juga, buat saya nggak ada masalah. Kopi mahal ini Cafe Granzala Esperanza saya nggak habiskan roastingnya, saya jadiin koleksi juga. Jadi bukan sesuatu yang besar kok teman-teman. Kalau buat saya ya, mungkin buat sebagian orang uang segitu sangat ini banget ya. Tapi mungkin kalau memang ini tujuannya memang menipu, memang niat banget sih. Niat banget. Oke, cukup sampai di situ ya kesimpulan saya. Semoga nanti si George memberikan kepastian seperti apa email dia atau WA dia. Oke, nggak apa-apa, it's okay teman-teman. Sebuah pengalaman, kita mendapatkan sesuatu yang ternyata kita ditipu. It's okay lah. Tipu-tipu ini kan sebenarnya udah sering terjadi ya di dunia kopi ya, makanya transparansi itu sangat penting. Dan satu lagi, saya akan semakin hati-hati dalam memilih seller green bean sih. Mungkin stick sama Iit aja, sama ada lohas ya kalau nggak salah. Lohas kayak wajib dicoba. Entolis mungkin menjadi list yang bisa dicoba juga, tapi PO 50 hari lumayan juga ya. Sementara rumah kopi Gesa kita cash close dulu ya teman-teman, karena
menunggu kepastian. Semoga ada niat baik. Kalau memang itu asli dari rumah kopi biasanya ditunjukin memang si entah itu sertifikat atau memang distributor dan lainnya. Kalau enggak, it's okay juga, nggak apa-apa. Udah berlalu juga, udah terjadi, udah dibuka juga, dan beberapa udah roasting juga dan saya udah bongkar. Kita akan roasting aja malam ini. Let's see ya. Kurang, emang beannya terlalu sempurna sih. Kalau kita ngelihat bean yang lain, apa green bean yang dijual di apa yang orang lain beli, kayaknya beannya nggak secantik ini gitu, kusut banget gitu ya. Oke, cuman yang herannya kita yang kena tipu, kenapa mereka yang bikin meme sampai jungkir balik effort banget ya. Biasa aja kali. Kalau ya mungkin mengingatkan, tapi buat saya caranya aja kurang elegan. Attitude-nya yang kok attitude mereka kayak gini ya gitu. Harusnya kopi itu membuat peminum kopi, orang yang minum kopi itu harusnya menjadi wise, bukan egois. Oke? Let's see. Kita akan preheat dulu. Biarin aja, saya suhu tinggi aja. Let's see. Oke, let's see ya. Kita kesimpulan kedua setelah roasting. Kita tuang, lalu kita lihat lagi. Mungkin dari sini kita bisa kita tuang ya teman-teman. Kalau feeling saya, let's see. Kita analisa lagi ya. Ini adalah hasil roastingannya. Mungkin dari sini kita akan ada kesimpulan kedua setelah tadi ragu dengan green bean-nya. Melihat hasil roastingannya memang jauh berbeda dengan yang kita bisa lihat di ini adalah dari teman Ala-Ala. Bukan teman Ala-Ala. Ini adalah Sultan di Surabaya ya. Dia nggak termasuk circle saya karena kayaknya dia tiap hari minumnya ini jadi dia tahu banget ya. Tapi thank you si Mas Rian. Oke, ini Silence
bisa lihat ini Arabica pada umumnya ya. Ini yang ini sih. Lalu ini more likely, cuman tetap ini buat saya memang lebih gede. Oke, kita bandingkan ya. Ini apa lagi? Ini berantakan banget. Ya, ini terlalu rapih banget ya. Lalu ini beda lah ya. Oke. Ini beda juga. Terlalu rapih benar. Ini juga. Ini juga. Oke. Kita case close ya. Oke, pada kesimpulannya kalau buat saya, setelah kita menganalisis binnya, menganalisis binnya, lalu merostingnya, membandingkannya secara the whole konsep hasil roastingannya tanpa terpengaruh oleh siapapun, termasuk siapapun. Buat saya ini Arabica pada umumnya sih. Ini Arabica pada umumnya dan ini bukan spesies Hyginodes. Oke? Jadi oke lah. Melayang berapa? Melayang kalau saya berarti ya 900.000 lah ya, lumayan. 900.000 itu buat beli apa ya? Buat beli roasted bean si Instinct yang per berapa 150 gramnya di area 300 bisa dapat 3 lah ya. Oke. Itu kesimpulan saya. Jadi mungkin mungkin teman-teman kadang gini teman-teman, saya untuk di teman ala-ala ya, ini mungkin nggak berlaku buat orang-orang yang tiap hari minumnya brand-brand kopi yang per sekali brew sejuta. Kadang teman ala-ala suka follow apa yang saya bikin, apa yang saya brew, apa yang saya beli. Jadi ini adalah warning buat kalian di luar sana. Make sure hindari dulu si rumah kopi Gesa. Bukan karena saya tertipu, tapi lebih baik hindari dulu supaya kalian juga istilahnya apa ya, nggak menjadi korban lah, nggak menjadi korban. Oke, kecuali dari si rumah kopi Gesnya ternyata dia juga ketipu dari distributor, nggak tahu juga, kita nggak pernah tahu. Jadi sementara kita kembali ke Iit, Lohas kita akan iseng, lalu Entolis mungkin nextnya kita akan saya penasaran dengan Gori Gesa Ethiopia, penasaran banget. Oke, cash close ya. Oke, sangat cash close banget. Jadi bukan Eugene Nodes kalau buat saya, based on segala-galanya. Bean mungkin sekilas look like, tapi setelah di roasting jauh banget. Thank you teman-teman yang udah ngasih masukan, yang udah nyinyir, yang lumayan dapat bahan postingan. Saya nggak tahu orang-orang itu jujur. Saya dikasih tahu temen ala-ala, bang di sebelah rame tuh. Sebelah apaan nih? Toilet maksudnya. Jadi oke, cash close. Kita nggak ada, saya nggak rugi. 900 hanyalah nominal, pengalaman yang lebih penting. Oke. Saya bisa tidur nyenyak, bukan karena tertipu, tapi saya bisa tidur nyenyak kalau ternyata yang saya beli dari rumah kopi Gesa itu bukan bean yang lagi rame. Jadi teman-teman hati-hati sama rumah kopi Gesa. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Ada satu pesan kalau buat saya,
Semoga buat orang-orang di circle kopi-kopi ala-ala suka-suka tetap humble, tetap ngobrol, diskusi, nggak harus nyinyir. Kalau ada yang mau disampaikan dengan cara yang bagus, karena saya pikir sekali lagi kopi harusnya peminum kopi, orang yang minum kopi harusnya dia menjadi orang yang wise, bukan yang egois. Teman-teman, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.